Aduh, nggak rame emang nggak enak. Inilah pentingnya tabayun. Apalagi kita makin perantara ngomongnya, asisten, ustadz. Harusnya Mbak DP temuin langsung RT-nya, ngomong baik-baik, diskusi berdua gimana baiknya. Kan begitu, itu lebih bijak. Jangan apa-apa langsung diangkat ke publik dengan asumsi sendiri. Kan jadi rancu kayak sekarang. Lagian tuh sapi kalau mau diurusin sama orang, ngapain dititip di situ? Mending kasih langsung ke yang mau ngurus. Nanti udah jadi daging baru bilang, laporin ke situ. Mau rancu ini baru kali ini Idul Adha nih, harusnya sapi dikurbankan, tapi ini sapi yang jadi korban perasaan. Ikhlas. Dan gak pernah ada keributan sih kalau gue mah. Soalnya sapinya gue tebar ke Sukabumi, ke mana tuh, kemana-mana deh, Cianjur, pokoknya yang pada larang ya, pokoknya yang tempat-tempat yang membutuhkan sapi itu gue kirim. Dan mereka nggak usah bayar lagi, semua gue yang tanggung, pengiriman, penjagalan, semua gue tanggung. Sok boleh ditanya sama orang yang pernah dapat sapi dari gue setiap tahun. Tahun ini juga ditebar sayang sama, tapi memang kalau gue itu tidak pernah ingin di apa namanya, diekspos gitu loh. Hanya sapi, tukang jagal, kota, dan Allah yang tahu. Terus gue tuh kalau ngirim sapi ke tempat-tempat yang membutuhkan tuh mereka nggak bayar lagi, jadi udah gue aja yang udah semua tanggungan gue pokoknya. Nggak ada disuruh bayar pengiriman mobil atau apapun, nggak ada. Saya ini ketua Milan, militan Anies Baswedan, saya ketua umum. Jadi siap membela RT, Pak RT gitu, tanpa dibayar kita siap membela gitu. Kalau berhadapan dengan Dewi Persik atau dengan suruh pakai 1000 pengacara juga kita nggak takut. Kesalahan Dewi tau nggak? Belum dengar apa-apa udah langsung main medsos di sosmed. Buat apa? Sosmed itu adalah sarana komunikasi informasi. Nah, orang biasa saja itu berbahaya, apalagi artis. Sebenarnya nggak usah pakai pengacara juga, udah KO Dewi. Ya kan KO loh. Kan bisa kelihatan yang mana yang pro yang mana gitu. Kalau dilihat dari masyarakat, saya rasa tidak ada masyarakat yang dukung Dewi. Nah, ini kita mau meluruskan ya, jadi nggak usah ngomong tentang Pak RT lagi, karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga. Saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah Pak Ustadznya dan miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi alhamdulillah udah clear ya, nggak usah dibesar-besarkan juga. Idul Adha juga udah selesai. Dagingnya juga udah dibagi-bagikan juga buat warga-warga yang memang membutuhkan. Jadi ya udah kelar masalahnya ya. Kalau mengenai uang 100 juta, tidak ada saya fitnah apapun, karena memang saya di sini yang disampaikan oleh ART saya memang seperti itu. Saya hanya membela ART saya sama supir saya. Kalaupun kalian melihat ada tangisan dan yang kemarin itu udah jelas ya, diawali dengan saya live di Instagram, kemudian banyak yang ada yang tanya kenapa sapinya dibawa, dan saya bersikap seperti itu karena dapat omongan dari ART saya dan supir saya. Dan alhamdulillah Pak RT-nya pun juga mengakui, dia minta maaf karena emosi. Ya wajar ya kalau beliaunya kecewa. Cuman sayanya sendiri ketika mendapatkan emosi dari orang lain, ya akhirnya saya emosi juga gitu. Berarti sumber masalah utama ART Mami, Pak Ustadznya yang tidak komunikasi. Kalau ART saya nggak salah, supir saya nggak salah, mereka justru memberitahu saya. Jadi ART sama supir saya ini cuman mengamanahkan apa yang saya amanahkan. Nah tapi Pak RT-nya wajar kan kecewa karena
tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz, di mana sebenarnya sudah ada omongan dengan Pak Ustadz gitu loh. Jadi masalahnya bukan dengan ART saya, justru masalahnya dengan Pak Ustadz, di mana sudah clear. Kalau aku sama Pak RT-nya sendiri dari awal pun juga sudah tidak ada masalah. Jadi aku sama Pak RT itu nggak ada masalah, dari tahun dulu sampai tahun sekarang juga nggak ada masalah. Semuanya clear masalahnya. Cuma di sini nih, dan pada waktu akad ada video yang diserahkan oleh Pak RT-nya itu bukan akad menyerahkan sapi untuk berkorban, tapi akadnya orang yang beli sapi, orang yang mengantarkan sapi hanya mengantarkan sapi gitu. Jadi udah clear masalahnya dan nggak perlu diperpanjang lagi dan diperlebar lagi. Dewi Persik Auto Mingkem Nikita Mirzani ngaku kirim banyak sapi, gue nggak pernah ribut. Kisru antara Dewi Persik dengan Ketua RT Ikhwal Hewan Kurban tampaknya turut terdengar ke telinga Nikita Mirzani. Dari unggahan yang beredar, Nikita Mirzani mengungkap turut menyumbang sejumlah hewan kurban berupa sapi di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Berbeda dengan Dewi Persik, hewan kurban Nikita Mirzani tidak berbuah keributan hingga ditolak oleh warga. Nggak pernah ada keributan sih kalau gua mah. Soalnya sapinya gua tebar ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Padalarang, tutur Nikita Mirzani. Pasalnya, Ibunda Laura Meizani tersebut tidak memungut biaya tambahan kepada warga untuk hewan kurbannya. Gua kirim dan mereka nggak usah bayar lagi. Semua gua yang tanggung pengiriman, penjagalan. Sok boleh ditanya sama orang yang pernah dapat sapi dari gua setiap tahun, sambung Nikita Mirzani. Selain itu, mantan istri Antonio Dedola tersebut juga tidak berkoar-koar di media sosial, sudah menyumbang hewan kurban berupa sapi. Tahun ini juga ditebar sama. Tapi kalau gua itu memang tidak ingin diekspos gitu, hanya sapi, tukang jagal, dan Allah yang tahu, pungkasnya. Sementara itu, di lain sisi diberitakan kabar terbaru soal masalah Dewi Persik dan Ketua RT. Penyanyi dangdut Dewi Persik menyampaikan kabar terbaru soal konflik dengan Ketua RT akibat permasalahan hewan kurban. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Ketua RT sudah saling menyampaikan permohonan maaf. Intinya, sudah saling memaafkan, kata Dewi Persik di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin 3 Juli. Setelah saling memaafkan, mantan istri Aldi Taher itu menyebut masalah dirinya dan Ketua RT sudah selesai. Menurut Dewi Persik, semua salah paham yang terjadi tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Ya, sudahlah. Idul Adha juga sudah selesai. Jelas pelantun mimpi manis itu. Dewi Persik menyebut dirinya dan Ketua RT telah mengakui kesalahan masing-masing. Dia menilai semua keributan terjadi akibat salah paham perihal penitipan hewan kurban. Ada miskomunikasi, tambah Dewi Persik. Diketahui Dewi Persik belakangan jadi perbincangan lantaran bermasalah dengan Ketua RT. Dewi Persik dan Ketua RT setempat terlibat konflik
gara-gara salah paham soal penitipan hewan kurban.